Pernah ngerasa di friendzonin? Ngerasa spesial tapi ternyata enggak? Kalau iya, film ini cocok buat lo. Di video kali ini gue akan rekap sebuah alur film berjudul On Your Wedding Day. Sebuah film komedi romantis dari Korea yang bertema cinta sejak masa SMA ala Oppa dan Uni. So without any further ado, ini dia alur On Your Wedding Day. Film dimulai saat tokoh utama kita, Woyun, yang berprofesi sebagai guru olahraga lagi cerita ke murid-muridnya soal kerennya dia zaman muda dulu. Yang disambut dengan sorak tidak percaya oleh murid-muridnya. Dan saat kembali ke mejanya, dia menerima sebuah undangan pernikahan yang membawa adegan flashback ke masa lalu. Di masa SMA, Woyun senang begelut nih dan sedang dihukum oleh gurunya. Saat sedang dicubit pantatnya, datanglah tokoh utama wanita kita, Sung Hee. Woyun terlihat naksir dan mengajak Sung Hee berkenalan. Tapi dijawab Sung Hee kalau celana dia robek pas di belahan pantatnya. Woyun pun izin dan melipir. Di sekolah, Sung Hee cepat menjadi populer. Dia dianggap anak pindahan yang cantik dan imut sehingga menjadi rebutan anak-anak laki-laki SMA itu. Salah satunya Taeki yang merupakan pentolan di SMA itu. Taeki berupaya mengajak Sung Hee jalan, dikasih jadi tengah nih sama Sung Hee. Wadaw, savage bre. Di jam sekolah ternyata Sung Hee dikerjain dengan ditempelin properti Taeki di punggungnya. Melihat hal ini, Woyun berusaha melepaskan kertas itu tapi malah ketahuan sama Sung Hee. Lalu Sung Hee mengatakan ke Woyun sebagai sesama anak baru, mau quickie nggak? Disclaimer ya, quickie itu adalah kegiatan asik-asik yang dilakukan dengan singkat. Mendengar hal ini, Woyun kaget dan gemeteran dan bilang, "Sikat!" Mereka berdua pun bolos dari sekolah. Sung Hee suka sekali topoki pedas dan mereka pun pergi makan topoki bersama. Lalu Woyun pergi ke Circle K dan membeli fiesta rasa sirsak. Dia siap-siap nih untuk melakukan quickie sesuai ajakan Sung Hee. Sung Hee yang curiga lalu menanyakan apa sih yang dibeli Woyun. Woyun malu-malu dan nggak ngejawab. Sampai akhirnya dia ketahuan beli kondom dan Sung Hee pun emosi dan gaplok Woyun. Jadi quickie yang dimaksud adalah bolos bersama dan mengatakan kalau Woyun itu mesum banget. Woyun yang malu dan keki balas kalau mau bolos pakai istilah yang jelas kampret. Kacau. Keesokan harinya pun mereka bolos lagi dan makan topoki lagi. Sun Hee cerita kalau sebel nih dideketin Taeki. Woyun usul, gimana kalau Sun Hee bilang aja pacaran sama Woyun, pasti aman. Dan saat sedang makan bersama, Sun Hee bilang nggak mau pacaran sama tukang gelut. Woyun bilang ya udah kalau gitu dia janji nggak akan gelut lagi. Dan tiba-tiba Taeki datang membawa boneka gede dan nembak Sung Hee. Tapi Sung Hee menolak dan mengatakan kalau udah jadian sama Woyun. Taeki yang kesal lalu pergi dan bilang ke Woyun, awas lah uye di sekolah abis lu. Sung Hee lalu meminta Woyun menepati janjinya untuk tidak lagi berkelahi apapun yang terjadi. Dan Woyun mengatakan, oke, gue sanggup. Keesokannya di sekolah, Woyun nyamperin Sung Hee. Sung Hee bilang, gak harus kali lu duduk depan gue. Lalu tiba-tiba Woyun dilempar susu kotak. Woyun cuma balik badan dan hanya senyum. Lalu bersama-sama lagi sama Sung Hee. Lalu lagi-lagi mereka berdua madol nih. Tapi kali ini ketahuan sama guru mereka. Adegan kejar-kejaran pun dimulai. Di momen ini Woyun menggenggam tangan Sung Hee dan berlari dengan senyum ala-ala slow motion. Cie. Lalu mereka ngumpet di suatu gudang dan akhirnya lolos dari sang guru. Besoknya saat makan siang, kali ini Taeki yang udah emosi ngajak Woyun gelut. Tapi Woyun menolak dan akhirnya dihajar secara sepihak. Woyun benar-benar menepati janjinya dan tidak melawan. Hal ini dilihat oleh Sung Hee. Lalu mereka berdua ngobrol sambil makan. Woyun bilang, Sung Hee bangga kan
kalau Woyun itu nepatin janjinya. Dan Sung Hee tidak menjawab tapi memejamkan matanya. Woyun merasa Sung Hee minta dicium dan dia pun merem dan monyongin cocotnya. Tapi dibalas dengan hardikan Sung Hee. Lagi-lagi kegeeran nih Woyun. Seiring dengan waktu berjalan, mereka pun sering menghabiskan waktu bersama. Baca madol bareng. Keduanya pun semakin nyaman dengan satu sama lain. Sampai akhirnya di suatu pantai, mereka berbincang dengan dalam yang kalau ala Jaksel isinya daging semua bre. Terbawa suasana, akhirnya mereka pun cipokan dengan mantap. Tetapi setelah kejadian cipokan itu, Sung Hee gak masuk sekolah. Woyun mencoba menghubungi tapi gak nyambung. Dia pun mendatangi rumah Sung Hee. Sesampainya di sana, dia melihat ayah dan ibu Sung Hee bertengkar. Dan rumah yang merangkap salon hancur. Sedang bengong di depan pintu, Sung Hee datang dan melihat Woyun. Sung Hee lalu meminta Woyun untuk pergi dan dengan bingung, Woyun pun pergi. Setelah kejadian itu, Sung Hee nggak pernah lagi masuk ke sekolah. Dan ternyata Sung Hee pindah rumah dan pindah sekolah. Sung Hee lalu menelpon Woyun dan mengatakan terima kasih untuk segalanya. Lalu Sung Hee pergi dan tak pernah lagi terdengar kabarnya. Woyun yang nggak bisa move on lalu belingsatan ditinggal Sung Hee. Dia teringat kalau Sung Hee berniat kuliah di Universitas Negeri di Seoul dan dia pun mendatangi emak bapaknya dan bilang kalau mau kuliah di Seoul. Emak bapaknya yang tahu kalau anaknya Hoon cuma bisa ketawa, tapi ternyata Woyun membuktikan kalau dirinya bisa giat belajar. Emang cinta bisa ngerubah segalanya ya? Kacau. Waktu berjalan dan Woyun pun berhasil masuk ke universitas tersebut. Dia pun berjalan dan mencari Sung Hee di sana. Dan dia pun menemukannya. Woyun membayangkan akan disambut dengan hangat. Tapi ternyata ngimpi cuy. Sung Hee malah kelihatannya gak seneng dan heran dia ada di situ. Lalu adegan berpindah di mana Woyun menempati sebuah kosan dan berkenalan dengan teman-teman baru. Supyo dan juga Gongja. Dan ternyata Woyun sengaja memilih tempat kos yang sama dengan Sung Hee. Lalu Sung Hee pulang dan meminta berbicara dengan Woyun. Di sini Sung Hee mengatakan supaya kita nggak salah paham nih dan canggung. Sung Hee bilang kalau dia itu sudah punya PACAR, pacar. Jelep. Woyun pun galau akut. Tapi dengan tekad yang kuat dia nggak mau nyerah. Ternyata pacar Sung Hee itu adalah kapten tim football. Lalu Woyun pun mendaftar jadi anggota dengan harapan bisa mengalahkan sang kapten dan merebut hati Sung Hee. Tapi kayaknya susah karena sang kapten jago cuy. Adegan lalu berpindah ke Sung Hee yang sedang berbincang dengan temannya. Temannya bilang kalau Woyun tuh ganteng dan minta dikenalin. Sung Hee yang enggan lalu bilang ke Woyun dan Woyun nolak dong. Gengsi cuy. Lalu pada suatu malam Sung Hee dan kapten ada di kamar kos Sung Hee. Woyun yang cemburu dan panas lalu komplain nih ke ibu kos. Dia bilang, apa boleh cewek sama cowok di satu kamar dan berisik? Tapi ternyata si ibu kos juga lagi sama pacarnya dan terjadi kesalahpahaman. Sang ibu kos ngamuk karena nyangkanya Woyun itu gak seneng dengan kegiatannya dan ini bikin heboh satu kosan. Kocak. Apes amat ya Woyun. Lalu pada hari ulang tahun Sung Hee, Woyun membawa sebuah bunga untuk Sung Hee. Tapi bertepatan dengan Sung Hee yang baru pulang dengan sang kapten, Sung Hee terlihat diberikan kalung dan Woyun pun melihat hal ini. Woyun yang cemburu dan emosi lalu ngelempar batu nih ke kaca mobil sang kapten sampai pecah dan kabur. Sung Hee yang tahu itu adalah Woyun hanya bisa narik nafas dan kesal. Keesokan harinya Sung Hee melihat Woyun tidur di taman. Sung Hee bilang, gak mandi gak apa-apa, tapi ganti baju bisa kali. Terus Sung Hee membuatkan baju untuk Woyun. Iya, bikin GR lagi dah. Cewek kenapa gitu ya? Kadang-kadang udah punya pacar dan teken, tapi sering ngasih harapan gitu. Gak tahu terlalu baik atau emang gak mau hilang fans. Ups, maaf ya baca-baca. Lalu pada suatu kesempatan, Woyun mendengar dan melihat sang kapten merayu dan mengajak cewek lain pergi ke Eropa. Woyun tambah kesel ngelihatnya.
Dan di pertandingan football, sang kapten bilang kalau dia bertaruh pada pertandingan ini. Woyun bertanya, duit? Tapi dijawab kalau mereka menang, dia akan ajak Sung Hee ke Eropa. Mendengar hal ini, Woyun narik Sung Hee. Woyun lalu bacot, ngapain ke Eropa sama nih bajingan? Sung Hee yang bete bilang jangan ikut campur deh sama hubungannya. Dan bilang, apa mecahin kaca mobil sang kapten gak cukup? Lalu dia pergi ninggalin Woyun. Woyun pun kembali bermain dengan galau. Tim mereka hanya butuh 1 touchdown untuk menang, tapi sepertinya sulit. Lalu saat melihat Sung Hee yang sedih, Woyun pun bertekad memenangkan pertandingan ini buat Sung Hee. Cowok emang gitu, walau sakit selalu diperjuangkan. Dengan kekuatan cinta dan api cemburu, Woyun berhasil melakukan touchdown dan mereka pun menang. Lalu dengan cepat, dia mendatangi sang kapten dan pluk ditampol. Dan sejak saat itu, Sung Hee dan Woyun tak lagi berbicara dan saling menghindar. Waktu pun berjalan, tak terasa udah 5 tahun nih dan mereka semua udah lulus dari kuliahnya. Seupyo, teman Woyun, sudah menjadi anggota militer dan Woyun pun ternyata sudah punya pacar baru. Lalu pada satu kesempatan, Woyun melihat Sung Hee dan mengikutinya. Ternyata Sung Hee sudah menjadi model paruh waktu. Mereka pun mengobrol dan menemukan kembali kehangatan di antara mereka berdua. Lalu kembali menghabiskan waktu bersama. Saat Woyun akan wajib militer, Sung Hee menghubunginya dan mengatakan akan mengantarnya berangkat. Sung Hee cerita kalau dia dicampakkan si kapten dan nyesel nggak dengerin Woyun. Mereka menghabiskan lagi waktu bersama dan saling merasa bahagia sampai pada satu kesempatan Woyun mencoba nyipok Sung Hee. Tapi Sung Hee menolak. Woyun lalu diam dan bete. Sung Hee bilang kalau dia bukan lagi cewek yang dulu Woyun tahu. Woyun bilang nggak peduli. Tapi Sung Hee nggak mau. Dengan suasana yang nggak enak, mereka pun berpisah lagi. Adegan lalu berpindah saat Woyun diajak ngomong nih sama pacarnya. Pacarnya bilang apakah Sung Hee adalah cinta pertamanya dan Woyun belum bisa move on. Woyun hanya bisa meminta maaf. Lalu masuk chat nih dari Sung Hee yang berisi kalau dia nggak mau berhubungan lagi dengan Woyun. Perih bre. Dan saat Sung Hee sedang syuting, Woyun nekat datang dan bilang kalau dia sudah putus dengan pacarnya. Sung Hee kembali bilang kalau mereka nggak akan bisa bersatu, tapi Woyun tetap ngotot dengan cintanya. Saat sedang saling bacot, tiba-tiba ada kecelakaan di mana ada besi jatuh dari lantai atas. Woyun yang melihat hal itu lalu melindungi Sung Hee dan tertimpa besi tersebut. Woyun pun dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, Sung Hee bilang kalau besok itu kan jadwal tes fisik untuk Woyun untuk bisa menjadi guru olahraga. Dan karena kecelakaan ini, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi guru. Sung Hee meminta maaf dan Woyun pun bilang gak apa-apa karena Sung Hee itu lebih worth it. Asik. Lalu akhirnya mereka pun cipokan dan resmi pacaran. Finally, hubungan mereka sangat bahagia karena Woyun mencintai Sung Hee dan Sung Hee pun sangat mencintai Woyun. Dunia menjadi milik mereka berdua. Apalagi Woyun yang sudah memperjuangkan Sung Hee selama bertahun-tahun. Waktu kembali berjalan, Sung Hee semakin sukses dengan karirnya dan Woyun sampai detik ini belum juga mendapatkan pekerjaan sebagai guru. Lambat laun hal ini mempengaruhi Woyun dan membuat dirinya menjadi tidak ramah. Woyun terkesan dan secara tidak langsung menyalahkan kejadian kecelakaan yang terjadi dan menyebabkan dia kehilangan kesempatan menjadi guru dan berkarir. Sung Hee yang melihat hal ini hanya bisa diam dan mencoba memberi semangat walaupun disalahkan. Lalu terjadi hal yang tidak menyenangkan. Ibu Sung Hee meninggal dunia. Dalam keadaan terpukul, akhirnya Sung Hee mengatakan apa yang selama ini dia pendam kepada Woyun. Sung Hee mengatakan kalau ayahnya dulu selalu menyalahkan ibunya atas semua hal buruk yang terjadi. Dan hal ini menyebabkan penyesalan yang dalam di dalam hidup ibunya. Dan sekarang hal itu terjadi kepada Sung Hee dan Woyun. Lalu Sung Hee pun memutuskan hubungan mereka berdua dan tidak mau menyesal seperti ibunya. Setelah Woyun pergi, Sung Hee terlihat merasakan pedih yang dalam. Kehilangan ibu dan cintanya di waktu yang bersamaan. Setelah perpisahan itu, Woyun yang galau coba dihibur teman-temannya dan kembali berusaha menjadi seorang guru olahraga. Setelah sekian lama, dia pun berhasil menjadi guru. Dan saat sedang mengajar, tepatnya 5 tahun kemudian, tiba-tiba Sung Hee datang setelah sekian lama tidak pernah berhubungan. Ternyata Sung Hee datang untuk mengabari
kalau dia akan menikah. Woyun yang mendengar hal ini perih tapi tetap bersikap baik dan mendukung. Mereka pun berpisah dan malamnya Woyun pun mabuk-mabukan dan memutuskan untuk mengisolasi diri. Teman-temannya pun ikut untuk mendukung Woyun. Mereka bertiga pun mengisolasi diri di sebuah danau dengan tujuan memancing dan teler bareng. Sampai pada satu momen, Woyun merasa ini tidak benar dan membangunkan semua teman-temannya yang teler untuk datang ke pernikahan Sung-hee. Gongja yang merupakan panitia di pernikahan tersebut dihubungi. Lalu mereka berempat mengatur strategi bagaimana caranya Woyun bisa berbicara dengan Sung-hee berdua saja. Gongja dan dua temannya lainnya mengatur sedemikian rupa sehingga Sung-hee hanya sendiri di ruangannya. Woyun lalu masuk dan menatap hangat Sung-hee. Dia lalu mengatakan isi hatinya kepada Sung-hee untuk yang terakhir kalinya. Woyun bilang, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Sung-hee lah yang merubah Woyun menjadi dirinya yang sekarang. Sung-hee yang menyadarkan Woyun kalau dia harus menggunakan hidupnya untuk hal yang lebih baik. Woyun juga meminta maaf kalau dulu menyakiti Sung-hee dan bilang menyesal dan menyalahkannya. Karena kenyataannya adalah kebalikannya. Berkat Sung-hee lah Woyun menjadi lelaki yang lebih baik dan memiliki masa depan. Woyun berterima kasih atas kehadiran Sung-hee yang tiba-tiba dalam hidupnya dan merubah dirinya menjadi Woyun yang saat ini yang ada di hadapannya. Sung-hee pun membalas kalau dia juga sangat berterima kasih kepada Woyun. Karena kapanpun Sung-hee kehilangan arah dan bimbang, Woyun selalu ada di sisinya. Lalu kedua orang yang pernah saling sangat mencintai ini pun berjabat tangan untuk yang terakhir kalinya. Film ditutup dengan adegan Sung-hee yang turun dengan anggun dan cantik ke altar pernikahan. Dan Woyun yang tersenyum melihat cinta pertamanya menemukan kebahagiaannya. Yes, film ini mengajarkan kita cinta pertama kadang sulit untuk dilupakan dan juga mengingatkan kita kalau kebahagiaan orang yang kita sayang lebih penting daripada memaksakan sebuah hubungan yang ternyata malah menyakiti satu sama lain. Film drama romantis ini sangat cocok bagi cowok-cowok yang mau dapetin pelukan hangat dari ceweknya di akhir pekan atau saat spesial kalian. Oke. Itu aja dari gue. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat memilih movie time kalian dan menikmatinya dengan orang yang kalian sayang. Gue Mayo, sign out.